Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya insya Allah pasti kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang viral. Nah mudah-mudahan dari apa yang kita perbincangkan kita dapat memetik manfaatnya ya. Oke, Baby, apa nih yang kita ingin perbincangkan? Ya mau diomongin ya Pak ya, akhir-akhir ini itu tuh ada berita Pak yang kurang mengenakan lagi-lagi dari pemerintahan yang bilang bahwa korban judi online akan diberikan bansos, akan menjadi salah satu orang yang akan dapat bansos, bahkan masuk ke data kependudukan yang harus dapat bansos gitu Pak. Ini dari Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia dan itu juga disetujui oleh salah satu menteri lain dan bilang bahwa emang harus dikasih korban judi online ini harus dikasih bansos dulu sementara biar mereka nggak terlalu edik. Tapi banyak netizen nih Pak yang kayak nyinyir lah bahasanya, yang ngomong kayak, lah kalau kayak gitu berarti judi online dihalalin dong di Indonesia dong. Sama aja kayak ngomong kayak, udah judi online boleh gitu. Ada juga yang komentar lain yang ngomong kalau misalkan kok kayak gitu, gue pengen nyoba judi online deh biar ada bansos. Soalnya selama ini kan bansos emang tidak merata kan Pak ya gitu. Nah menurut Bapak ya dengan kejadian ini, kira-kira langkah pemerintah tuh benar nggak sih Pak untuk mengambil ini gitu, mengambil keputusan ini? Kalau posisi saya saat ini pastinya bersama netizen. Saya nggak setuju. Masa sih korban judi online dikasih bansos? Memangnya nggak ada lagi orang lain yang lebih membutuhkan. Nah di sini kadang saya suka bingung gitu ya sama pemerintah gitu berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang mereka ambil. Ya sekarang hubungannya apa gitu? Korban judi online biar mereka nggak edik, mereka kita kasih bansos. Apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak juga menurut sih. kamu gimana? Menurut saya sih enggak juga. Cuman kalau misalkan kita kita pakai mungkin ya pihak pemerintah mungkin mikirnya kayak gini, kayak ya udah gue kasih lu bahasanya aku kasih kamu bansos nih. Bansos kan berupanya kayak beras, mungkin uang tapi dikit aja gitu kan. Tapi kebanyakan beras, minyak gitu-gitu. Gunain yang bener, uangnya dikit aja, dikip gitu. Nggak mungkin juga dipakai buat bansos gitu-gitu. Mungkin pihak pemerintah mikirnya seperti itu tuh Pak. Ya kalau saya sih mikirnya itu kurang tepat sasaran gitu. Sekarang kan judi online ini yang saya bingung ya, itu seperti suatu hal yang legal gitu di negara ini. Bahkan pemerintah mau membantu korban jadi judi online ini gitu. Ini yang saya bingung, kita memang sudah melegalkan gitu yang namanya perjudian di negeri ini. Enggak sih. Kalau enggak, ya kenapa kita seperti kayak menutup mata gitu? Soalnya mungkin karena banyak kali Pak yang kena kasus judi online ini. Nah mereka ini kan korban. Siapa yang menjadi pelaku utamanya? Siapa penggiat judi online ini? Kan mereka yang seharusnya diberantas oleh pemerintah. Betul. Tetapi sepertinya mereka kayak kebal hukum gitu. Kayak untouchable gitu. Ini yang harus kita telusuri. Siapa nih di balik para penggiat judi online ini? Siapa dalangnya? Karena seperti kayak mati satu tumbuh 1000 gitu. Kita kayak berada di lingkaran setan gitu. Selalu ada aja gitu judi online ini yang kayaknya nggak pernah gitu ya terselesaikan masalah ini gitu. Selalu kayak timbul tenggelam ya. Nah ini kan akhirnya yang saya takutkan kalau pemerintah langkahnya hanya sekedar membantu korban judi online, berarti kan masyarakat kebanyakan itu diajarkan gitu. Bagaimana kita dapat melakukan kegiatan yang melanggar hukum, tetapi kita masih mendapatkan bantuan.
Akhirnya ini menjadi contoh yang bisa ditiru gitu oleh mereka. Wah enak nih yang tadi kamu bilang kan. Gue jadi korban judi online. Tetapi gue dibantu nih oleh pemerintah. Padahal berkegiatan di dalam hal perjudian saja, itu penggiat dan yang menggunakan jasa judi online ini dua-duanya harus kena masalah dalam hal hukum gitu. Nah, tetapi kan kesannya kayak pemerintah menutup diri gitu. Bahwa agar si korban ini tidak sampai rusak kehidupannya, ya sudah, pemerintah mau membantu mereka, mau mengeluarkan tangan gitu. Padahal mereka bisa menjadi korban akibat judi online ini kan masih mudah ditemui gitu oleh mereka. Nah ini yang saya bingung gitu, kok ini seperti kayak main-main gitu dalam menyelesaikan masalah judi online ini yang cukup meresahkan masyarakat. Kan sudah banyak korbannya gitu. Betul. Ya sampai ada yang saya dengar bunuh diri, sampai yang saya dengar suatu keluarga itu jadi suami istri bercerai akibat si suaminya kecanduan judi online, istrinya dan anaknya jadi terbengkalai. Hal ini kan sebenarnya sudah banyak gitu contoh di masyarakat. Seharusnya kan aparat hukum tuh jelas gitu apa yang mereka harus lakukan. Tapi ngomongin soal tadi yang Bapak ngomong ya, harusnya diberantas apa bahasanya kayak penggiatnya lah bahasanya gitu kan, penggiatnya. Tapi kalau kita throwback lagi ya Pak ya, waktu itu kalau Bapak ingat mungkin sempat ada berita salah satu komisi DPR perempuan ketangkep lagi pas rapat DPRD dia judi online. Tapi sih alasannya kayak Candy Crush ya Pak ya. Katanya enggak kok saya nggak judi online, saya lagi main Candy Crush gitu. Nah menurut Bapak apakah mungkin si penggiatnya ini ada hubungan dengan pihak pemerintah, makanya pihak pemerintah bahasa jatuhnya jadi melindungi mereka? Ya bisa jadi aja. Kalau saya sih nggak menutup kemungkinan, karena kan sampai saat ini sangat sulit gitu memberantas penggiat judi online. Pasti kan ada dalangnya nih yang memiliki power gitu. Karena apa? Karena sampai saat ini mereka itu masih bisa kayak berkeliaran bebas gitu di negeri ini. Kalau tidak ada yang melindungi mereka, kayaknya impossible. Ya. Pasti ada yang melindungi. Saya sangat meyakini. Nah, tetapi kalau hal ini kita cuek bebek, ya, yang penting kan korbannya aja kita lindungi, kita istilahnya agar mereka nggak lebih kecanduan lagi, terus kita bantu. Kok ini yang menjadi solusinya? Pasti kan akan ada lagi timbul korban-korban berikutnya. Betul. Nah, mau sampai kapan pertanyaannya kita bantu mereka? Mau sampai habis nih uang negara ini? Padahal sekarang masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Coba lihat deh, kita hampir tiap hari gitu mendengar banyak korban PHK. Kenapa kok pemerintah nggak membantu mereka saja gitu? Yang sampai saat ini mereka kesulitan untuk bisa menyambung kehidupannya. Kenapa kok kita malah fokusnya ke korban judi online? Ini kan rasanya nggak adil gitu. Orang yang bekerja dengan segala upaya untuk agar mereka itu tidak mengemis, tidak menyusahkan orang, tetapi karena keadaan ekonomi sekarang tidak kondusif, mereka terpaksa kena PHK dari perusahaannya, dan saat ini mereka jadi pengangguran. Mereka lah yang lebih berhak gitu untuk dibantu, bukan korban judi online. Karena mereka bekerja dengan tulus gitu, tidak mau menjadi beban buat negara. Tetapi kok mereka setelah mendapatkan musibah, kita sebagai pemerintah kayaknya cuek gitu.
Malah kita fokus ke korban judi online. Ini nggak masuk logika berpikir saya. Paham. Tapi bukannya judi online kan katanya kalau misalkan udah masuk ke perangkap itu ya Pak ya, katanya akan terus muter-muter situ aja terus. Ya makanya kan kita harus memberantas penggiatnya yang mengadakan judi online ini. Siapa nih pelaku utamanya? Siapa dalangnya? Berani nggak pemerintah memberantas mereka? Kalau nggak punya nyali ya mau sampai kapanpun sulit gitu. Judi online ini bisa benar-benar tuntas gitu. Nah, jadi kan masalah judi online ini kalau kita nggak sungguh-sungguh untuk mau memberantasnya, maka akan selalu ada gitu korban-korban yang lain. Betul. Ya siapa tahu korbannya malah keluarga terdekat kita sendiri. Naudzubillah, sampai. Ya. Misalnya kita, ya anggaplah saya dalangnya gitu, ya. Terus saya kan merasa bahwa karena saya sebagai dalang, wah yang menjadi korban tuh orang lain, nggak mungkin keluarga saya gitu. Ya ternyata saya kecolongan gitu. Tiba-tiba ipar saya yang jadi korbannya. Kan jadi buah silama kama kan. Nah ini kan jadi kacau gitu.